Pada umumnya tugas orang tua adalah menyayangi dan melindungi anaknya dengan sepenuh hati. Namun jika peran tersebut tidak bisa dijalankan karena kondisi yang kurang memungkinkan, lantas apa yang harus sang anak lakukan? Karena sejatinya anak tidak bisa memilih harus terlahir dari orang tua yang seperti apa dan kondisi yang bagaimana. Inilah yang dialami oleh Hasan. Bocah laki-laki yang selalu setia menjaga dan merawat sang ayah yang mengalami sakit keras. Hasan bahkan sampai mendapat penghargaan dari pemerintah atas perjuangannya selama ini dalam bertahan hidup dan merawat ayahnya. Hasan mendapat penghargaan tinggi dari pemerintah karena dinyatakan telah melakukan perbuatan luar biasa, yang membuatnya dianggap luar biasa ternyata adalah perhatian dan pengabdiannya pada sang ayah, yang mana ia senantiasa bekerja keras dan pantang menyerah. Serta perilaku dan ucapannya yang sangat santun mampu menimbulkan rasa simpati siapapun yang mendengar kisah hidupnya. Sejak berusia 10 tahun, Hasan ditinggal pergi oleh ibunya. Wanita itu beralasan sudah tidak tahan lagi hidup bersama suaminya yang sakit-sakitan dan miskin. Dan sejak hari itu pula Hasan hidup berdua saja dengan ayahnya. Yang mana ayahnya ini sudah tidak mampu bekerja karena sakit-sakitan dan lumpuh. Kondisi ini memaksa bocah kecil itu untuk mengambil tanggung jawab yang sangat berat. Ia harus sekolah, ia harus mencari nafkah untuk keberlangsungan hidupnya dan ayahnya, dan juga harus memikirkan biaya obat-obatan yang nilainya tidak sedikit. Dalam kondisi yang seperti inilah kisah luar biasa Hasan dimulai. Hasan masih terlalu kecil untuk menjalankan tanggung jawab yang sangat berat dan pahit ini. Ia adalah salah satu dari sekian banyak anak yang harus menerima kenyataan hidup yang kejam di dunia ini. Tetapi yang membuat Hasan istimewa adalah bahwa ia tidak pernah menyerah atau mengeluh sekalipun. Baginya hidup harus terus berjalan sebagaimana mestinya. Tapi tidak dengan melakukan kejahatan, melainkan memikul tanggung jawab untuk meneruskan kehidupannya dan ayahnya. Itulah ungkapan Hasan ketika ditanya oleh orang-orang sekitarnya. Ia mulai lembaran baru dalam hidupnya dengan terus bersekolah dan bekerja. Setiap harinya, Hasan selalu melewati hutan untuk berangkat dan pulang sekolah. Dalam perjalanan tersebut, ia mulai mencoba makan daun-daunan, biji-bijian dan buah-buahan yang ia temui di sepanjang hutan. Kadang juga ia menemukan sejenis jamur atau rumput liar. Lalu ia juga memakannya. Dari mencoba-coba makan itu semua, dia jadi tahu mana tanaman yang masih bisa ditolerir oleh lidahnya dan mana yang tidak bisa ia makan. Dan bisa dikatakan makanan-makanan tersebut adalah menu sarapan Hasan sehari-hari setelah jam pulang sekolah. Di siang hari dan juga sore hari, ia bergabung dengan beberapa tukang batu untuk membelah batu-batu besar. Yang kemudian ia memperoleh upah dari pekerjaan itu. Hasil kerja sebagai pemecah batu itu, ia gunakan untuk membeli kebutuhan pokok dan obat-obatan untuk ayahnya. Hidup seperti ini ia jalani selama 5 tahun belakangan ini. Untungnya badannya tetap sehat, segar dan kuat. Sehingga dia bisa terus merawat ayahnya yang sedang sakit. Tak jarang San menggendong ayahnya ke WC untuk buang air kecil maupun besar. Dia juga menyeka dan sekali-sekali memandikan ayahnya. Dan setiap pagi dia menyempatkan diri untuk membuat bubur untuk sarapan ayahnya. Segala urusan di rumah dia kerjakan dengan rasa tanggung jawab dan sepenuh hati. Ia berpikir jika bukan dirinya yang mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan merawat ayahnya, lalu siapa lagi? Sang ayah yang memiliki dia satu-satunya dalam hidupnya suatu waktu. Akibat biaya obat yang terlalu mahal dan jauhnya tempat berobat dari tempat tinggalnya, membuat Hasan berpikir untuk menemukan cara terbaik demi mengatasi masalah tersebut. Sejak saat itu, ia mulai belajar tentang obat-obatan melalui sebuah buku bekas yang sengaja ia beli dari toko buku di sudut jalan. Yang membuatnya luar biasa adalah ia berhasil belajar bagaimana seorang suster memberikan injeksi suntikan kepada pasiennya. Bahkan dosis dan waktu pemberian obat pun ia kuasai dalam waktu 1 bulan. Setelah merasa yakin dan mampu, Hasan nekat untuk menyuntik ayahnya sendiri. Hasan paham betul bahwa tindakan tersebut termasuk ilegal, namun ia tak punya pilihan lain. Hal ini karena dirinya sudah tak sanggup untuk membayar biaya ke klinik maupun rumah sakit. Sekarang pekerjaan menyuntik obat sudah dilakukannya selama lebih kurang 5 tahun. Bahkan Hasan sudah terampil dan ahli dalam bidang tersebut. Hal ini terus dilakukannya karena selama ini ayahnya tidak menunjukkan gejala-gejala aneh. Suatu hari Hasan diundang menghadiri acara di salah satu siaran TV. Ini dikarenakan kisahnya berhasil didokumentasikan oleh salah satu reporter dan membuat semua orang terharu. Dalam acara tersebut, Hasan disandingkan dengan orang-orang hebat lainnya. Ada pejabat, pengusaha bahkan artis-artis yang berprestasi ikut mengisi acara tersebut. Ketika mata pejabat, pengusaha, para artis dan orang terkenal yang hadir dalam acara penganugerahan penghargaan tersebut sedang tertuju kepada Hasan,
Pembawa acara bertanya kepadanya, "Hasan, sebut saja kamu mau apa, sekolah di mana, dan apa yang kamu rindukan ingin terjadi dalam hidupmu. Atau berapa biaya yang kamu butuhkan sampai kamu selesai kuliah. Kalau sudah besar nanti mau kuliah di mana, sebut saja. Pokoknya apa yang kamu idam-idamkan sebut saja. Di sini ada banyak pejabat, pengusaha, dan orang terkenal yang hadir. Saat ini juga ada ratusan juta orang yang sedang melihat kamu melalui layar TV. Mereka bisa membantumu mendapatkan itu semua." Mendengar tawaran pembawa acara, membuat Hasan terdiam dan berpikir. MC pun berkata lagi kepadanya, "Sebut saja, tak usah malu-malu." Beberapa menit Hasan masih diam, lalu dengan suara bergetar ia pun menjawab, "Aku mau ibu kembali. Ibu kembalilah ke rumah. Aku sudah bisa membantu ayah. Aku bisa cari uang dan makan sendiri. Aku jamin ibu tak akan kerepotan mengurus aku dan ayah. Ibuku mohon kembalilah." Semua yang hadir pun spontan menitikan air mata karena terharu dengan kalimat yang keluar dari mulut bocah polos itu. Tidak ada yang menyangka Hasan akan mengatakan hal tersebut. Mengapa ia tidak minta kemudahan untuk pengobatan ayahnya? Mengapa ia tidak minta tabungan yang cukup untuk meringankan hidupnya? Atau jaminan untuk masa depannya? Mengapa ia tidak minta sebuah rumah yang dekat dengan rumah sakit, agar ia bisa segera membawa ayahnya ke rumah sakit jika sedang kambuh? Mengapa ia tidak minta hal-hal yang dapat meringankan beban hidupnya yang sangat berat? Mungkin apa yang dimintanya, itulah yang paling utama bagi dirinya. "Aku mau ibu kembali." Sebuah ungkapan yang mungkin sudah dipendamnya sejak dulu. Saat melihat ibunya pergi dari rumah, meninggalkan dia dan ayahnya, kisah San ini bukan saja mengharukan, namun juga menimbulkan kekaguman. Seorang anak berusia 10 tahun dapat menjalankan tanggung jawab yang berat, yang bahkan terkadang orang dewasa pun belum tentu sanggup menjalankannya. Kesulitan hidup telah menempa anak tersebut menjadi sosok yang tangguh dan pantang menyerah. Hasan boleh dibilang langka, karena sangat berbeda dengan anak-anak modern pada umumnya. Saat ini banyak anak yang segala sesuatunya selalu dimudahkan oleh orang tuanya. Karena alasan sayang, terkadang orang tua selalu membantu anaknya, meskipun sang anak sudah mampu melakukannya sendiri. Alhasil anak tersebut menjadi manja dan terlalu bergantung pada orang tuanya. Dari kisah Hasan ini, kita jadi bisa lebih bersyukur dengan keadaan kita saat ini. Hidup memang tak mudah dan tak jarang terasa kejam. Tapi Hasan mengajarkan kita semua bahwa hidup harus terus berjalan sebagaimana mestinya. Kita tidak boleh cepat menyerah dan menyalahkan keadaan. Karena di setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Bagaimana menurut kalian?